menggeser paradigma orang pada apa yang disebut bekerja secara bersama itu bukan pekerjaan murah, bukan pekerjaan ringan. Sementara Pemda tidak begitu mau peduli, atau Pemda bekerja betul-betul tidak mau peduli, cita-cita besar itu tidak akan tercapai. Produk kredit adalah salah satu alternatif ya, salah satu alternatif yang mungkin boleh dilakoni untuk membangun perekonomian. Menurut standarnya orang pandai, petani karet baru bisa disebut sejahtera apabila punya 5 hektar. Jadi 2 dusun itu digabung menjadi 1 desa. Antara desa Pinjawan dengan desa Beliwis itu ada pulau. Pulau itu namanya Pulau Mana. Jadi bergabunglah dusun ini jadi 1. Maka dinamakan desa Pulau Mana. Selain daripada bertani, ada juga cari ikan, cari babi, berburu dan lain sebagainya. Masa perkebunan ini yang pertama sekali kebun karet, cuma dipunyai oleh beberapa keluarga. Jadi seperti saya waktu itu kurang lebih umur 10 tahun lah. Setelah selesai SD, saya itu belajar kerja menoreh di kebun orang. Jadi sambil menoreh saya berpikir, pikiran saya terus berjalan, bagaimana kalau saya ini seterusnya menoreh karet orang terus. Jadi muncul di dalam hati itu maksud untuk menanam juga. Jadi kami minta kepada Bakit Sintan itu anak karetnya itu kami tanam semai, minta juga ke pastor ya, karena di pastoran ada juga karet, minta semai. Jadi setelah disemai 1 tahun saya pun sudah tamat SD, mulai ikut orang tanam karet. Saya bergabung di Butung Kurihun pada April 2004. Saya ingat bahwa saya tidak membuat surat lamaran, tapi dengan syarat kita bukan atasan dengan bawahan, begitu ya, bukan bos dengan anak buah, tetapi dengan kawan, dengan mitra, dengan saudara, dengan teman, dengan lawan. Secara umum saya menyukai Butung Kurihun, saya menyukai visi misinya. Karena itu selaras dengan pelindungan dan pengawasan yang ada di masyarakat juga, dengan kearifan lokal, itu selaras sekali. Tapi saya tidak suka dengan manajemennya. Menggeser paradigma orang pada apa yang disebut bekerja secara bersama itu bukan pekerjaan murah, bukan pekerjaan ringan. Karena ada polesan. Kenapa saya sebut ada polesan? Sebetulnya esensi hidup di masyarakat itu, semangat berkelompok itu sudah sangat tinggi sekali. Maka dari beberapa tahap pertemuan, kelompok disahkan dibentuk dengan nama Kelompok Konservasi Rangkaian Baro pada tanggal 27 bulan November tahun 2006. 2007 kalau saya tidak salah ingat, jumlah kakak di Pulau Manak itu ada 150 lebih kakak. Mungkin 158 kah berapa kakak. Dan kita yakin benar bahwa dari 150 kakak itu tidak semua orang setuju. Ya kan? Tidak semua orang setuju dan pasti banyak yang pasti ada yang tidak setuju. Tapi konsepnya jangan paksakan orang untuk setuju, begitu ya. Dan jangan paksakan orang untuk menerima, begitu ya. Tetapi perlihatkan ke orang kalau apa yang kita maksudkan, yang kita lakukan ini mungkin ada lebih baik dari yang lalu, begitu ya. Bagaimana cara mendesain dinamika kelompok menjadi
orang membahasakan dinamika itu lebih cenderung pada banyak permasalahan. Kemudian bagaimana permasalahan itu kita olah, kita olah menjadi sebuah kekuatan. Contoh sederhana, satu-satunya hambatan elang terbang itu angin, ya kan? Tapi tanpa angin, elang tak akan bisa terbang. Sangken baru punya banyak hambatan, ya kan? Tapi tanpa hambatan dia tidak akan bisa berkembang. Pada awalnya saya ingat benar bahwa kami langsung bekerja, kami langsung turun. Langsung bersihkan lapangan, kami langsung bersihkan lokasi karena kebetulan waktu itu sedang musim buah karet mau jatuh. Tidak ada ilmu pengetahuan, maksudnya tidak ada polesan keterampilan. Dan kami pelatihan 6 orang, 4 orang dari Sangken Baro, 2 orang dari Potan dan Mendalam. Oleh-oleh dari Ikrab 113 batang entris yang sekarang menjadi cikal bakal banyak yang ada di Pulmanan. Menurut penilaian saya, setelah mendapatkan pelatihan seperti okulasi karet itu sangat bagus sekali. Cuma belum bisa menyentuh semua masyarakat karena saya bilang demikian, lokasi penanaman itu masih pribadi. Maksud kami, kalau memang bibit okulasi itu cukup banyak dan bisa dikembangkan, memberikan satu lokasi yang terbuka, satu lokasi yang umpamanya paling tidak 5 hektar, 10 hektar, di satu tempat, jadi tidak pribadi-pribadi. Jadi di mata masyarakat pun kelihatan jelas, di mata pemerintah pun juga untuk mengelola itu dengan mudah bisa ditinjau. Salah satu dilemanya ketika kita kampanye soal pembangunan karet, karet kan panen 5 tahun ke depan, paling cepat kalau pemeliharaannya bagus 4,5 tahun kan begitu ya. Jadi kamu mau makan apa 4 tahun itu? Bagaimana cara memperpendek waktu 5 tahun itu dengan mengisinya dengan tanaman jagung? Kita berkebun jagung. Nah, berkebun jagung. Dan ini pun karena memang perintis ya, kan tidak semua orang mau ya. Karena karet, produk karet adalah salah satu alternatif ya. Salah satu alternatif yang mungkin boleh dilakoni untuk membangun perekonomian. Kami pernah diskusi dan kami menyampaikan dalam hati bahwa menurut standarnya orang pandai, petani karet baru bisa disebut sejahtera apabila punya 5 hektar. Punya 5 hektar. Dengan pembagian 1 hektar untuk makan, 1 hektar untuk pakaian, 1 hektar untuk sekolah anak, 1 hektar untuk tabungan, dan 1 hektar untuk rekreasi. Saya punya cita-cita untuk tetap sekolah. Saya tamat SMA tahun 1991 dan waktu itu saya bilang ke Bapak, Pak saya mau kuliah. Dan dia menjawab, ya tahun depan. Saya tahu bahwa tahun depan itu adalah waktu yang tak terhingga. Sekarang umur saya sudah 39 tahun dan keinginan untuk sekolah itu masih tetap ada ya. Saya masih ingin mau belajar terus. Saya merasa benar bahwa pendidikan itu menjadi penting. Tapi memang untuk merubah sesuatu itu memang diperlukan kekuatan yang besar. Karena saya rasa bahwa saya seperti menabrak gunung. Tapi harapannya saya percaya bahwa Tuhan ya tidak pernah lupa pada umatnya.